Rakit PC 1 jutaan di tahun 2025. Nah, kira-kira kita dapat apa aja ya di rakitan kita kali ini? Kita bangkitkan kembali era PC gaming di tahun ini supaya tidak ada lagi mobilador-mobiladoran, guys. Dan kita lihat apa aja komponen-komponen yang kita gunakan. Tonton terus video yang sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang ya, guys ya. Oke, check it out. Komponen pertama yang akan kita gunakan di rakitan PC kali ini yaitu motherboard dari Venom RX H61 LGA 1155 ya. Nah, jadi untuk motherboard ini dia juga sudah support Intel generasi kedua dan juga ketiga. Untuk maksimum RAM yang dapat kita gunakan adalah 16 GB. Motherboard ini kompatibel dengan prosesor Intel yang akan kita gunakan di rakitan kali ini ya guys ya. Jadi sudah kebayang kan kita bakal ngerakit Intel generasi keberapa. Untuk harga second dari motherboard H61 ini saya beli di offline ya, yaitu di marketplace Facebook dengan harga cuman 200.000 aja, sudah bonus HSF standar. Untuk harga barunya kalian bisa pilih dari merek Faro, RX7, Furion, dan lain-lain yang sudah ada slot NVMe-nya ya. Karena untuk model motherboard yang lama seperti ini dia masih belum ada slot NVMe-nya cuy. Lanjut di komponen yang kedua, kita menggunakan prosesor Intel Core i5 3570 dengan kode name-nya Ivy Bridge, base clock-nya 3,4 GHz, memiliki 4 core 4 thread, dan TDP-nya hanya 77 Watt. Ya, meskipun sudah cukup tua, prosesor ini masih sangat mumpuni ya untuk menjalankan berbagai aplikasi dan juga game-game ringan cuy. Harganya juga sangat terjangkau yang membuat prosesor ini menjadi pilihan yang menarik di rakitan PC kita kali ini. Nah, saya dapat prosesor ini di marketplace Facebook hanya di harga 150.000 aja cuy. Lanjut untuk mendinginkan prosesor kita kali ini, sepertinya kita tidak perlu dengan CPU cooler yang overkill ya. Jadi saya gunain aja HSF bawaan yang bermerek Deepcool ini untuk mendinginkan prosesor kita ini cuy. Jadi saya rasa sih untuk prosesor gen-gen lama harusnya sih masih mumpuni ya menggunakan HSF. Tapi kalian bisa upgrade ke depannya menggunakan CPU cooler yang ada RGB-nya ya supaya lebih menarik lagi rakitannya. Oke, lanjut ke komponen yang berikutnya. Kita menggunakan RAM 16 GB DDR3 dan kita menggunakan konfigurasi dual channel ya. 8 GB kali 2 dengan speed 1600 MHz dan saya ngambil merek Hynix karena ini harganya yang paling murah cuy ya. Harga di 2025 untuk RAM 8 GB DDR3 satu kepingnya ini sekarang hanya dibanderol dengan harga 70 ribuan aja cuy. Dan saya dapat di harga 72.000 aja ya. Nah, karena kita beli dua, jadi total harga dari RAM ini adalah 144.000. Kita ingin maksimalin kapasitas RAM terbesar di Mobo yang akan kita gunakan ini cuy, biar makin lancar jalan aplikasi-aplikasinya. Oke, untuk komponen yang selanjutnya, ini merupakan komponen yang tidak menambah performa dari PC kita, tapi akan membuat kita merasa bangga memilikinya. Waduh, apa kira-kira itu ya? Jadi ini adalah casing gaming dari Raptor ya, yang tipenya adalah Pluto. Jadi Raptor Pluto ini saya pilih karena harganya lumayan murah, yang berkisar di antara 250 sampai 270 ribuan aja cuy. Untuk spesifikasi dari casing ini, dia sudah support untuk motherboard MATX dan juga ITX. Kemudian untuk front portnya dia sudah ada USB 3.01, kemudian USB 2.02, kemudian dia ada port HD audio dan juga ada tombol untuk mengatur lampu RGB fan kalian cuy ya. Di paket pembeliannya kita juga sudah dapatin mesh magnet begini cuy ya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi PC kalian bakal berdebu cuy. Jadi untuk casing itu kalian pilih aja yang sesuai dengan selera kalian dan juga sesuaikan dengan budget yang ada cuy. Kalau kalian mau ngepres budget lagi, kalian bisa aja beli casing-casing bekas kantoran yang harganya paling cuman 100 ribuan aja cuy. Tapi kalau di sini saya pengen rakit PC itu tetap terlihat good looking cuy ya, supaya kita itu semangat dalam bekerja. Ketika kita mandang PC kita, wah ternyata keren banget ya walaupun harganya murah meriah. Komponen yang selanjutnya kita gunakan power supply dari merek Aula cuy. Nah, supaya
PC rakitan kita kali ini rapi dan juga good looking, saya pilih PSU dari merek Aula ini yang sudah flat cable dan juga kabel-kabelnya itu udah full berwarna hitam. Tapi saya tidak menyarankan kalian gunakan PSU ini dalam jangka waktu yang lama ya cuy ya. Jadi nanti next ke depannya kalau sudah ada dana lebih, kalian bisa upgrade PSU yang lebih proper, ya minimal 500 watt dan juga sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze ya. Untuk harga dari PSU kaleng ini saya beli di harga 130.000 aja cuy. Untuk alternatif lain kalian bisa cari harga yang lebih murah atau yang lebih mahal, itu juga bebas-bebas aja ya. Tapi karena ini untuk menekan budget, mau nggak mau saya cari PSU yang harganya cuman 100 ribuan aja cuy. Untuk VGA-nya kita gunakan dari kubu merah, yaitu AMD Radeon R7 350 2GB 128 bit DDR5 dan memiliki TDP hanya 55 watt. Karena VGA ini tanpa pin power ya, atau non pin power, VGA ini cukup mumpuni untuk menjalankan game-game dengan settingan grafis slow hingga medium cuy. Nah karena TDP-nya yang hanya 55 watt tadi, harusnya PC rakitan kita kali ini itu hemat daya ya. Untuk harga baru dari VGA ini saya beli di angka Rp410.000 cuy. Nah kalau kalian mau beli VGA baru, itu pastinya kita agak tenang sedikit ya, karena kita dapat garansi cuy. Berbeda dengan kalian membeli VGA second yang garansinya paling hanya personal ya. Untuk storage kita gunakan SSD berkapasitas 128GB dari RX7. SSD ini kita gunakan sebagai tempat penyimpanan sistem operasi dan juga aplikasi-aplikasi yang akan sering kita gunakan ya guys ya. Nah SSD akan membuat PC kita terasa lebih cepat saat booting dan juga loading aplikasi. Ya kali udah 2025 kita masih pakai hard disk untuk sistemnya ya. Untuk harga dari SSD 128GB dari X7 ini saya beli di harga Rp113.000. Dan untuk secondary storage-nya kita gunakan hard disk berkapasitas 512GB untuk menyimpan game-game yang lumayan banyak cuy ya. Dan juga ini kita gunakan untuk penyimpanan data-data penting kita cuy. Dan hard disk ini saya beli di harga cuman 90.000 aja cuy. Supaya PC rakitan kita kali ini tetap adem, saya gunakan fan casing dari Venom RX. Dan ini sudah 3-in-1 ya guys ya. Jadi dalam kotaknya itu sudah ada 3 fan dan dia auto ARGB. Jadi dia tidak menggunakan pin PWM, melainkan dia menggunakan pin dari Molex. Maksimum airflow-nya itu ada di 41,8 cm dan maksimum fan speed-nya itu 1200 ditambah 10% RPM cuy. Nah itu dia komponen rakitan PC yang kita gunakan kali ini. Dan total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp1.630.000 di luar jasa rakit ya guys ya. Untuk opsi upgrade depan, pertama kalian bisa upgrade PSU terlebih dahulu, minimal yang sudah bersertifikasi 80 plus supaya komponen PC kalian itu awet. Yang perlu digarisbawahi, saya rakit PC ini untuk menekan budget biar dapat harga 1 jutaan. Jadi terpaksa saya harus pakai PSU kaleng begini. Tapi apabila dana kalian memang sudah ngepres dan juga udah mepet, boleh aja kok pakai PSU ini, tapi sifatnya sementara ya. Kedua, kalian bisa upgrade prosesornya ke i7 3770. Dan jangan lupa untuk pendinginnya, CPU cooler kalian bisa diganti ke CPU cooler jenis tower untuk menunjang kinerja dari prosesor i7 ya guys ya. Ketiga, untuk VGA-nya, apabila kalian sudah ganti PSU yang 80 plus, kalian bisa upgrade VGA-nya ke GTX 1050 Ti atau GTX 1650. Dan sekarang waktunya kita uji performa dari PC ini. Untuk pengetesan sintetis, kita tes prosesornya, saya coba jalankan di Cinebench R15 dan mendapatkan skor sebesar 470 GB. Kemudian saya coba juga di Cinebench R23 dan hasilnya i5 3570 ini mendapatkan skor sebesar 2015 GB untuk multicore-nya. Sedangkan untuk single core-nya dia mendapatkan skor sebesar 743 GB.
Lanjut, saya tes VGA R7350 ini di Legion Heaven di setting 900 kilo mendapatkan skor FPS sebesar 59,5. Sedangkan untuk maksimum FPS-nya ada di 98,3 cuy. Untuk pengetesan gamingnya, kalian bisa lihat sendiri FPS yang akan didapatkan oleh PC 1 jutaan ini guys. Langsung aja, check it out. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out. Gimana? Apakah kalian tertarik merakit PC di tahun 2025 ini? Menurut kalian 1,6 juta kira-kira bisa dapat rakitan PC seperti apa nih? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten rakitan PC seperti ini, next kita rakit PC dengan budget berapa lagi ya? Oh iya, apabila kalian berminat sama PC ini, kalian bisa DM saya, cek aja Instagram saya di kolom deskripsi, dan apabila kalian ingin rakitan seperti saya ini, link pembelian komponennya saya taruh juga di kolom deskripsi cuy. Sekian dari saya, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, langsung aja coret-coret di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe biar saya semakin semangat kontennya. See you next video, bye-bye.